warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Izin saya sekarang juga berbagi ya. Kali ini saya mau sharing tentang mindset kedua yang kita harus punya gitu ya. Mindset kedua yang kita harus punya tuh, pertama kita harus bilang bahwa kayak kemarin, eh, sukses itu bisa dipelajarin gitu. Segala sesuatu itu bisa dipelajarin gitu ya, dan bisa dilatih. Nah, ini ceritanya gimana sih? Mungkin ceritanya begini. Jujur aja ya, saya itu orang yang sama kendaraan agak-agak males gitu ya. Males tuh karena saya biasanya menikmati perjalanan dibandingkan mengendari kendaraan gitu ya. Beda kalimatnya, menikmati perjalanan sama mengendarai kendaraan. Sampai akhirnya itu saya nggak belajar mengendarai motor gitu ya sampai usia saya berapa ya? 20 berapa? 22 tahun kali ya. Atau 23 tahun. Seperti itu. Sampai suatu ketika saya di masuk ke sebuah kota gitu ya, yang namanya Jogja gitu. Dimana kemana-mana tuh kayaknya kita harus naik motor deh gitu ya. Kenapa? Kendaraannya dapat dikatakan pada waktu itu eh, sangat jarang gitu, sehingga kemana-mana kita harus mampu untuk mempunyai kendaraan. Nah, karena situasinya sudah mendesak gitu ya, saya udah tidak bisa lagi mengandalkan transportasi umum, ya otomatis saya harus mengendarai kendaraan gitu ya. eh Buat saya eh, bukan sesuatu yang tidak bisa gitu ya, tetapi sesuatu yang memang tidak saya inginkan gitu. Tapi begitu saya ngerasa saya butuh gitu ya, dan pada saat itu kita bisa bilang aku nggak bisa naik motor. Ya, tidak bisa itu sebuah, kalau buat saya adalah suatu keadaan gitu. Jadi keadaan itu tuh bisa kita ubah. Nah, caranya ya kita harus mulai gitu ya dengan cara belajar gitu ya. Kebetulan saya ada kendaraan ringan gitu ya, ada kendaraan sederhana gitu ya. Saya masih ingat motor bebek gitu ya, yang udah berumur. Sebenarnya ada dua, Mega Pro sama motor bebek. Saya milih yang simple-simple gitu ya, karena mirip dengan sepeda. Dan saya belajar di situ selama 2 hari gitu ya, didampingi sama teman saya gitu ya. Nah, dari situ saya mencoba belajar untuk ngendarain eh, motor itu gitu ya. Ada sesuatu yang membuat saya bahagia gitu ya, karena tiba-tiba saya bisa keliling Jogja pakai motor gitu ya. Nah, itu salah satu. Di sisi lain, saya bisa mematahkan bahwa diri kita yang nggak bisa ini ternyata bisa loh gitu ya, untuk eh, mencapai apa yang kita inginkan gitu. Itu satu situasi. Nah, dari situ juga eh, segala sesuatu itu sepertinya bisa kita pelajari gitu ya, bisa kita raih gitu ya, kalau kita mau gitu ya. Jadi kita jangan khawatir, misalkan kita tidak pandai sesuatu, tidak pandai fisika, tidak pandai keuangan, tidak pandai manajerial, tidak pandai membagi waktu, tidak pandai memimpin, tidak pandai mengendarai mobil, tidak pandai mungkin travel sendiri gitu ya, tidak pandai fotografi. Jangan khawatir, itu semua bisa dipelajarin. Nah, dipelajarin, dan tentu saja supaya pelajaran itu kan tentunya paham ya, oh begini teorinya. Tapi kalau kayak saya kemarin, untuk bisa mengendari kendaraan, maka teman-teman tuh harus sampai pada level menguasai gitu ya, mampu. Nah, mampu ini apa? Yaitu dipraktikkan, ditrainingkan, dicoba, dipraktekkan gitu ya. Jadi sebuah kemampuan itu bisa dipelajarin dan bisa ditrainingkan. Macam-macam ya, ada yang misalkan baca Quran, ada yang ingin kaya, ingin jadi investor, ingin jadi entrepreneur gitu ya, ingin menjadi seorang direktur, semua itu bisa dipelajarin gitu ya. Soal menjadi seorang pemimpin, seorang menteri, seorang presiden pun itu bisa dipelajari. Jadi di sini pelajarannya mungkin kita harus tidak membatasi diri gitu ya, untuk eh, mengatakan sesuatu itu tiba-tiba tidak bisa. Misalkan saya pernah, kalau situasi ini banyak banget ya. Misalkan
bisa nggak saya itu nulis novel gitu ya? Itu jawabannya bisa tuh gitu. Meskipun ala kadarnya gitu, tapi saya ngeliat, oh saya mampu kok gitu. Sampai saya dapat ilmu bagaimana saya menjadi orang pertama, orang kedua gitu ya, orang ketiga untuk membuat sebuah cerita. Kemudian eh, kita itu juga, kalau saya pribadi juga mengendarai mobil gitu ya. Terus pernah kesempatan mencapai beasiswa, saya harus meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya gitu ya, sesuatu yang kayaknya berat banget deh gitu ya, tapi akhirnya enggak, ini pasti bisa, ini saya bisa training, saya ikut les gitu ya. Dari situ kemampuan saya memang jauh lebih meningkat. Jadi pelajarannya di situ yang mau saya sharing sama teman-teman nih, ceritanya adalah bahwa mindset yang harus kita tanam gitu ya, segala sesuatu itu bisa dipelajarin, segala sesuatu itu bisa di-training gitu ya. Jadi kalau ketemu tantangan yang kadang-kadang berbenturan gitu. Bahkan kalau dengar videonya Pak Gita belakangan, kita harus mempelajari, berlatih sesuatu yang bertolak belakang dengan kemampuan kita sekarang. Jadi kalau misalkan saya dulu teknologi gitu ya, saya pengen belajar bisnis gitu ya, misalkan gitu. Atau saya mungkin belajar bisnis, saya mungkin belajar nulis, seperti itu. Nah, gitu-gitulah. Jadi sesuatu yang bertolak belakang sehingga kita menjadi lebih kaya dalam sisi kemampuan. Selalu punya mimpi bahwa kita itu bisa mempelajari segala hal gitu ya. Dan di dalam kotak kita bahwa itu bisa di-training. Seperti mimpi kita kemarin di mindset yang pertama, bagaimana kita itu menjadi orang 1% gitu ya. Misalkan tadi, saya nggak suka baca buku gitu ya. Tapi mungkin harus dipelajarin nih, kenapa saya nggak bisa baca bukunya. Jangan-jangan kita kan nggak pandai mengatur waktu. Ya, di situ kan bisa di-training ya. Gimana sih ngatur waktu supaya bisa baca buku gitu ya. Atau nggak mau olahraga gitu ya, jarang olahraga. Gimana sih ngatur waktu supaya bisa olahraga dengan baik gitu. Itu semua adalah hal-hal yang bisa kita pelajari. Bahkan sampai saya tuh ketemu sekarang sebelum baca buku gitu ya, pelajarin dulu cara cara untuk memilih buku yang baik buat diri kita. Bahkan ada joke di kepala saya itu bilang, sebelum milih istri gitu ya, pelajarin dulu bagaimana kriteria istri yang baik untuk diri kita. Sehingga nanti pas saat prakteknya gitu ya, saat eksekusinya, saat Anda sudah menentukan waktunya misalkan, Anda sudah tahu nih bagaimana melakukannya, bagaimana memilihnya, sehingga Anda akan mendapatkan yang terbaik buat diri Anda, gitu ceritanya. Nah, teman-teman, ini mindset kedua ya, bahwa segala sesuatu itu bisa dipelajarin, jangan takut mau jadi kaya, mau jadi investor, mau jadi ahli agama gitu ya, mau hafal Quran, mau apalagi punya pesantren gitu ya, atau punya ladang wakaf yang luar biasa, itu semua bisa pelajarin. Itu kuncinya. Dan bisa di-training, dan mudah-mudahan kita diridhoi untuk setiap pilihan-pilihan hidup kita. Mungkin itu aja video kita yang ketiga ini tentang mindset. Mudah-mudahan ini ngebantu kita untuk uh, menjadi lebih baik gitu ya. Saya lalu berpikir bagaimana setiap hari 1% aja kita menjadi lebih baik. Karena kalau kita lebih baik, mudah-mudahan juga kebaikan itu bertumpuk buat diri kita, buat lingkungan kita, dan seterusnya. Oke, teman-teman, itu aja dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.